Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 2 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Coba dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Dunia mengatakan kalau kita terlalu jujur, ya dikatakan, wong jujur ki bakal ajur malahan. Ya jangan jujur-jujur amat. Ya dunia mengajarkan demikian. Ya bohong-bohong dikit bolehlah. Ya jangan terlalu jujur gitu katanya. Ya tetapi kita mesti mengerti bahwa Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang jujur itu mendapat pertolongan Tuhan. Bahkan kita mesti punya pemahaman bahwa orang jujur bukannya menjadi hancur, tetapi orang jujur itu bakal mujur. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Jujur itu berarti mengatakan apa adanya, ya, tidak dolak-dalik ya, atau apalah istilahnya ya. Jadi bukan menyembunyikan kebenaran, tetapi menyuarakan, memperkatakan apa yang benar, apa adanya. Itulah orang yang jujur. Ya, orang yang jujur inilah justru akan mendapatkan pertolongan, sebab Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka. Dan Tuhan juga menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang hidupnya benar, ya, akan dilindungi Tuhan. Ya, Tuhan menjadi perisai. Perisai itu tameng. Ya, jadi yang melindungi orang-orang yang tidak berlaku celah. Ya, yang dalam kehidupannya selalu hidup dalam kebenaran, sambil menjaga keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ini yang susah. Ya, apa? Setia. Disadari atau tidak, ya seringkali kita ini kadang-kadang lupa atau lalai dengan yang namanya kesetiaan. Ya, setia mendengarkan Tuhan, setia mentaati firman Tuhan, setia percaya kepada Tuhan. Kalau masalah percaya, mengimani Tuhan, saya yakin semua oke, bisa. Tetapi kadang-kadang setia dengan selalu mendengarkan firman-Nya. Lah, ini seringkali ya ada kadang luputnya di situ.
Ya, ada begitu banyak orang itu baik, tetapi untuk setia tidak mudah. Setia dalam kehidupan, ya, setia terhadap pasangan, setia terhadap keluarga, setia dalam panggilan Tuhan, setia kepada Tuhan. Ini hal-hal yang harus kita jaga. Terhadap orang-orang yang setia inilah Tuhan memelihara akan jalan hidupnya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, maka di situ akan ada pemeliharaan Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Ya, jadi kita hari ini belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada pertolongan Tuhan. Ya, sebab Dia menyediakan terhadap orang-orang yang jujur, ya, nggak suka bohong, yang mengatakan kebenaran, yang mengatakan apa adanya, dan melindungi, menjadi perisai, ya, terhadap orang-orang yang tidak berlaku celah, yang hidupnya tidak menyimpang dari kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Ya, terhadap orang itu Tuhan menjadi perisai. Itu artinya Tuhan yang membentengi dia sambil menjaga jalan keadilan, ya, menurut keadilan Tuhan, dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, di situ Tuhan memelihara jalan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulai sekarang yuk belajar jujur, ya. Ya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Hati-hati, ya, selebihnya iblis bisa berperkara di sana. Dan ya, rasakan perlindungan Tuhan, Dia menjadi perisai. Kalau kita tidak berlaku celah, artinya kita hidup dalam kebenaran, ya. Dan jangan lupa, Dia pun memelihara akan hidup kita, jalan kita, ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak menyimpang dari kebenaran, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Maka di situ ada pemeliharaan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun situasi kondisimu hari ini, percayalah, ya, kalau engkau jadi orang yang jujur, artinya dapat dipercaya. Bahkan dapat dipercaya Tuhan, ya, dengan engkau mengikuti kebenarannya, maka engkau akan selalu mendapat pertolongan Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Dia melindungi engkau seperti perisai yang menjaga hidupmu. Dengan keadilannya Dia memelihara akan jalan hidupmu ketika engkau setia kepadanya. Karena itu mari jadi orang yang jujur, jadi orang yang hidup dalam kebenaran, jadi orang yang selalu menjaga hidup dalam keadilan, dan setialah kepada Tuhan. Maka disitulah ada pemeliharaan, ada perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu biarlah meneguhkan kami ketika kami jujur, bukan hancur, bukan ajur, tetapi kami mujur sebab Tuhan menyediakan pertolongan bagi kami. Ketika kami tidak berlaku celah, ketika kami menghidupi kebenaran, disitulah kami percaya ada perisai Tuhan yang menjaga kami. Ketika kami hidup dalam keadilan dan setia kepada Tuhan, kami percaya disitulah Engkau Tuhan yang memeliharakan jalan hidup kami, sehingga kami selalu aman dan damai di dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku firman ini, dan juga mengalami akan setiap janji Tuhan serta kebenaran firman ini terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.